Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa bil haqqi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Hengki Irawan Hasibuan, NIM 120207170705, dan saya berkuliah di Universitas Sultan Syarif Qasim, jurusan Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, semester 4, kelas IHJ. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi tentang hak asasi manusia untuk ujian akhir semester dari mata kuliah HAM yang diampuh oleh dosen Bapak Zupri Ardianto Julpan SHMH. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya sedikit menerangkan atau menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Perkembangan HAM di dunia internasional dan di Indonesia. Sebagaimana yang telah kawan-kawan ketahui bahwasanya HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya mulai dari dia lahir sampai wafat, sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hal ini terlihat dalam salah satu dasar hukumnya yang mencantumkan ketetapan tersebut, dan sebagaimana sehingga sifatnya menjadi universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan pada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati dan melindungi ataupun memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil politik yang dikenakan dengan kebebasan sipil, atau misalnya hak untuk hidup ataupun hak untuk tidak disiksa, dan juga hak untuk kebebasan untuk berpendapat, serta ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, atau seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan hak kesehatan ataupun hak atas perumahan. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawatan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas. Dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan hak asasi manusia sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya
harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang hukum ataupun hak asasi manusia perkembangan di internasional. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.